Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat udah klik video ini dan mampir ke channel ini. Kembali lagi di konten Batas Nalar. Nah, malam hari ini kita kedatangan narasumber yang ingin bercerita tentang pengalaman yang menurut dia itu di luar nalar gitu. Apa kabar Mas Erlang? Alhamdulillah baik. Baik ya. Saya basicnya pelawak nih Mas, jadi Iya, jadi tawa mulu kita. makanya dari tadi gue opening ketawa-ketawa mulu gitu kan. Padahal dia pengen konten serius, Pak. Sebelum nantinya akan serius. Nah, ini pengen berbagi cerita, alhamdulillahnya kan. Ini boleh di-spill sedikit aja nih. Gue bakalan cerita kisah gue, perjalanan gue di dunia yang berbeda. Nah, bisa dimulai aja Mas untuk kisahnya. Jadi pada tahun 2017 saya pernah ngikut suatu pengajian ya, atau lebih tepatnya berguru. Jadi 2017 itu saya balik dari Belanda, saya pindah ke Indonesia, ketemu sama teman-teman baru yang dimana gue tuh nggak tahu banget tentang agama pada saat itu. Awalnya sih kita temenan biasa, tapi lama-lama ada di titik dimana kita pengen nyobain kayak ngaji gitu. Akhirnya ternyata salah satu dari teman gue ini adalah habaib, adalah keturunan Rasulullah. Nah di situ gue baru tahu tuh tentang apa itu habaib, apa itu keturunan Rasul dan lain-lain gitu. Disclaimer sebelumnya, emang dari kecil gue tuh kalau bisa dibilang keluarga gue tuh emang dikasih kelebihan sama Allah tuh kayak gue bisa ngerasa lebih peka terhadap sesuatu gitu kan yang di luar batas nalar. Gue bisa lebih ngerasain apa yang ada di sekeliling gue gitu kan. Entah kalian percaya apa nggak percaya, itu yang gue rasain gitu. Jadi lebih peka, dan itu jujur mengganggu gue banget gitu kan. Kepekaan itu mengganggu gue, tapi di satu sisi gue pengen, pada saat itu karena gue mungkin masih remaja, gue pengen lebih mendalami itu. Itu sebelum gue ke Belanda. Tapi pada saat itu gue nggak ngedalamin. Akhirnya gue balik ke Belanda, terus balik lagi ke Indonesia, ketemulah sama teman-teman gue yang termasuk habaib ini. Jadi lebih tahu lah Islam itu dalamnya itu seperti apa. Ternyata dalam banget gitu kan kalau pengen dipelajarin. Awalnya gue ikut pengajian-pengajian di majelisnya, Majelis An-Najwa kalau nggak salah, itu punyanya Habib Sean bin Jindan. Awalnya ngaji-ngaji biasa aja, sampai akhirnya temen gue satu lagi tuh punya pengajian lagi gitu, di satu tempat daerah Jakarta pinggiran. Terus karena emang kita di pengajian itu suruh memperbanyak guru, nggak cuma berpatokan dengan satu guru, otomatis kita datengin lah, kita pengen tahu gimana gitu kan. Ternyata ketika pas kita datang, itu tuh ternyata bukan pengajian kuping gitu, bukan pengajian baca atau itu, melainkan itu al-hikmah. Kalau kalian pernah nonton kayak Kang Bustomi kayak gitu-gitu, lebih kayak gitulah al-hikmah, gambarannya seperti itu. Di hari awal gue ke situ, ya gimana ya, guru gue tuh cuman biasa aja, orang yang biasa, cuman sarungan biasa, kayak perkenalannya di hari pertama tentang sebenarnya ngapain sih di sini, kita tuh harus ngapain di sini dan lain-lain gitu kan. Terus akhirnya gue balik karena emang itu jamaahnya banyak. Itu jamaahnya nggak terlalu banyak sih, cuman berapa orang, teman-teman kita doang. Kurang lebih bisa berapa orang? lima enaman orang. Sampai, tapi yang bertahan cuman kira-kira ya 4 orangan gitu, karena emang beda gitu
yang mau dipelajarin sama masing-masing insan tuh beda-beda kan. Ada yang emang mau fokusnya ke fikih atau ke apapun gitu kan. Terus akhirnya di hari kedua sampai ketiga kita balik-balik terus karena gue yang ngajak kan, gue suka nih kayak gini nih. Nah guru gue itu ngelihat potensi di gue emang besar, emang ada salah satu faktor keturunan, dan akhirnya ya udah kita diajarin cara-cara amalan-amalan ini untuk mendapatkan ini gitu kan. Pokoknya amalan-amalan yang gak keluar dari syariat. Makanya di hari ketiga ketika udah saling kenal, udah enak ngerokok bareng, di situ gue balik-balik terus karena apa yang diobrolin dari hari 1 ke 3 itu nggak ada yang keluar syariat sama sekali gitu kan. Jadi gue sama teman-teman ya udahlah, ini dari awal sampai dari 3 hari belakangan ini kita udah coba nongkrong emang nggak ada keluar syariat gitu kan. Terus ya udah kita diajarin cara doa, cara melindungi diri gimana, ngebentengin diri gimana gitu kan. Di hari ketiga itu gue diajarin ngebentengin diri dari misalnya mimpi buruk, dari kiriman-kiriman kayak gitu kan. Nah itu tuh langsung gue terapin abis tidur sampai sekarang nih, tiap hari nggak pernah putus. Udah sering ke situ, kan ada teman gue tuh kayak santri yang udah lama di situ kan, dia ngasih tahu kalau di sini gue kadang kalau nginep di sini suka diisengin nih gitu kan. Suka diisengin sama siapa gitu, ya sama si om lah gitu kan. Kenapa diisengin? Sambil ketawa, ini nggak serius ya, maksudnya gue diisengin kayak gue dimasukin lah gitu di mimpi gue gitu. Misalnya pocong RT sebelah nih dimasukin ke mimpi gue gitu, kita ntar dikejar-kejar gitu, ntar kita ngelawannya gimana kayak gitu, sering tuh. Nah di hari ke-7 gue nginep akhirnya di situ, gue nginep di situ. Set ada 7 orang teman-teman gue nginep karena emang itu hari libur lah, hari Jumat ke Sabtu kalau nggak salah. Terus gue nginep ya kan. Singkat cerita, karena di hari ketiga gue udah sering ngamalin itu, ibaratnya gue udah baca itu. Singkat cerita di pagi hari temen-temen gue pada ngedoh semua nih. Wah, gue di gini nih gitu kan. Dimimpiin nih gitu. Terus gue ngeliat kuntilanak gini segala macem gitu. Gue bingung nih, kok gue enggak ya gitu kan. Keenam-enamnya itu. Gue bingung kenapa gue enggak ya. Sebenarnya nggak bingung sih, gue di situ agak sombong dikit sih karena lah bukannya kemarin diajarin ya cara itu, apa lu pada nggak pada dengerin apa gimana sih gitu kan. Gue bilang kok dengan sombongnya ini namanya manusia ya, baru belajar dikit sombongnya minta ampun, itu tuh pasti tuh. Kok saya enggak om gitu? Iya, gue bilang kok saya enggak om gitu. Lah emang enggak gitu kan. Gue nggak tahu dia sengaja nanya kayak gini apa enggak, atau mungkin biar gue ngomong gue udah nerapin ini atau apa gitu kan. Terus gue bilang iya enggak om, saya enggak om gitu. Lah tapi udah dikirimin tuh padahal kata dia gitu kan. Terus gue bilang enggak om, nggak ada apa-apa, saya mimpi biasa aja, nggak ada yang serem-serem. Emang kamu baca apaan gitu kan? Ya saya baca ini nih, kan om sendiri yang ngajarin. Lah kapan saya ngajarin kayak gitu kata dia. Ya di hari ketiga lah, baru-baru main gitu, yang baru-baru kita ngomong tentang fondasi segala macem. Oh emang iya ya gitu. Dari situ gue curiga kayak dia ngetes doang. Siapa nih anak-anak yang udah walaupun ngobrol nongkrong biasa, siapa nih yang udah mulai menerapkan gitu ibaratnya secara nggak langsung. Ternyata gue di situ. Akhirnya gue tanya ke guru gue gimana sih cara biar rezekinya gini gitu kan. Memang semua rezeki itu datangnya dari Allah gitu kan. Cuman cara kita memintanya gimana gitu kan. Cara kita ngerengeknya gimana gitu biar lebih kayak kita ngerengek sama ibu kita nih. Kita kan tahu nih kapan kita harus ngerengek gitu kan. Dengan cara apa gitu kan. Dikasihlah gue satu amalan, yaitu ya Fatah ya Rozak. Ini Asmaul Husna, nggak ada melencengnya sama sekali. Yang Fatah dari yang mau pembuka, ya Rozak yang mau pembeli rezeki. Oke lah gue amalin,
katanya suruh 40 hari, emang semuanya kayaknya suruh 40 hari deh. Itu diamalin setiap Habis sholat. Setiap habis sholat. Habis sholat 5 waktu ya. Habis sholat 5 waktu gue amalin terus gue amalin. Setelah itu gue nginep lagi. Kan itu Jumat ke Sabtu. Sabtu ke Minggu gue nginep lagi. Terus guru gue ngajakin, kita itu yuk main kesurupan yuk gitu kan. Main kesurupan. Nah, gue kira tuh bakalan, wah gua nih gitu kan. Gua ngerasa, kayaknya gua nih yang bakal disurupin gitu kan. Ternyata enggak, ternyata ada teman gue yang jadi mediator di situ. Ya gua pas kesurupan gue percaya emang beda, gelagatnya beda, emang kenceng banget gitu kan. Iseng, ayo mau yang mana nih? Mau narik yang mana gitu kan. Misalnya setan mana gitu kan, setan mana, tarik, dread, kita masukin. Nggak seru nih, nggak ngelawan gitu kan, kayak kurang ngelawan, salah pocong gitu, kuntilanak itu nggak ngelawan. Habis itu terus dimasukin lah, ini nyangkut, masukin jebret gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata gitu kan. Waalaikumsalam, siapa nih? Kopi mana kopi gitu kan. Iya enak aja lo minta kopi katanya gitu kan, kita bercandain gitu. Mereka juga suka bercanda gitu kan. Ngapain terus lu manggil gue kesini nggak ada kopinya? Gue cabut dulu, gue mau ke Blok M ngopi dulu. Dia bilang gitu. Serius ya? Seriusan, bercandanya kayak gitu. Gue mau ke Blok M mau ngopi dulu, gue pengen jalan nih kayak gitu. Di situ gue percaya, emang percaya itu tuh kemasukan, dan emang gue percaya di alam sana pun juga nggak serius-serius amat, karena kan kita diciptain juga pasti nggak serius-serius amat itu. Hewan aja bisa bercanda sama hewan nih kan, apalagi yang notabene jin yang bisa ngobrol sama jin itu dan tahu, dan mereka bisa ngeliat kita gitu kan, merhatiin tingkah laku kita, pasti mereka juga bisa bercanda gitu kan. Akhirnya udah dilepas. Terus setelah itu ya udah, gue tidur, besoknya pulang, berapa hari gue nggak kesana, gue amalin tuh yang benteng diri sama ya Fataya Rozak sampai 36 hari tuh. Terus gue beli mobil BMW, bisa beli mobil BMW dengan amalan itu atas izin Allah. Gue beli BMW bekas sih, terus gue main ke sana. Gue seneng dong gitu kan. Ya om, saya udah beli om, kayak gitu. Wih, pada seneng semuanya kan, Terus mereka ngadain plan kayak ke ini yuk, ke silaturahmi yuk, ke gurunya om yuk. Ada di daerah Banten gitu kan. Ayo om, boleh om, kapan om? Ntar dulu, om juga agak lupa nih karena udah nggak pernah di sana, nggak ada akses HP soalnya, nggak pernah kesana lagi gitu kan. Terus akhirnya ya kita planning, terus seminggu kemudian baru berangkat sih. Tapi sebelum kita berangkat, kita masih main-main kayak pernah adiknya guru gue datang di tempat itu, terus kita main-mainan lagi. Adiknya gitu. Adiknya guru lo? Semuanya tuh nurun semua kan, dan mereka ngasah juga. Pokoknya pas dia datang, tahu-tahu kemasukan aja. Siapa? Jebret, teman gua. Jebret gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semuanya, pokoknya semua dibacain dah, semua dibacain. Nah giliran gua nih, dibilang jangan suka nyakitin hati cewek. Relate banget, maksudnya perempuan bukan cewek, perempuan, dia bilang. Maksudnya ya elah dibacain banget gitu kan. Udah dia minta botol minum, nggak ada yang baru, gue bilang gitu kan, nggak apa-apa yang ada aja. Nggak ada Aqua Sliter tuh, itu bekas gue sama anak-anak tuh. Karena dibacain, mengembun. Lu tau kan kalau misal kalau lu gitu mengembun, nah lama-lama blebek tuh, blebek kayak di tangannya
itunya nggak pengok, tapi blebek bluk 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 bluk. Kalau ada yang bilang itu dikasih bahan kimia, nggak mungkin. Kan tadi bekas minum. Bekas minum. Oke, itu di depan kita. Kalau misalnya ada yang bilang dikasih bahan kimia, pas kita lengah, kita ramean, ya kan? Terus setelah itu kita minum lagi setelah didoain. Kan nggak mungkin kan, nggak mungkin sejahat itu kan orang kan, walaupun kimianya nggak terlalu parah, cuman nggak mungkin, nggak masuk akal aja kalau sampai kayak gitu kan. Itu beneran di tangannya blebuk kayak gue ngeliatnya tuh kayak wah gila. Air panas mendidih. Air panas mendidih. Tapi nggak panas. Panas. Oh panas. Panas. Akhirnya ya udah kita minum ya udah entah apa itu dibacain. Cuman intinya air doa, air kebaikan lah. Kalau menurut gue gitu aja sih, air kebaikan lah. Nggak mungkin dikasih yang aneh-aneh. Terus yaudah kejadian kayak itu banyak sih, yang lucu-lucu dan yang serem-serem banyak gitu. Kayak lagi wudhu ditongolin. Misalnya ini keran nih ya kan, keran di bawah sini nih, pocong lewat nih ke atas nih, kayak gitu. Itu yang gue alamin gitu kan. Akhirnya ya udah tuh, seminggu berlalu yang kita planningin, kita pergilah ke suatu daerah di Banten. Di situ gue berangkat abis subuh dan nyampenya jam 11 pagi. 11 pagi kita udah sampai, kita nanya-nanya warga sekitar, rumahnya Abah ini di mana gitu kan. Dan kita pas banget di lokasi, cuman nyebrang doang, tinggal jalan dikit naik, udah sampai. Karena emang itu jalan utama, jalan besar, terus agak masuk dikit, nggak bisa mobil, nggak bisa masuk. Jalan ke bawah ke atas baru kita sampai. Gue berempat, guru gue satu, sama temen gue sama gue. Jadi 4. Muridnya 3 termasuk lu, dan juga 1 itu guru gue. Okay. Berempat lah kita main ke sana. Kan nyampenya jam 11 tuh, ngobrol-ngobrol, akhirnya zuhuran dulu. Masih ngaji, asar ngaji, maghrib ngaji gitu kan. Akhirnya abis kita tuh free setelah Isya. Itu maghrib tuh ratiban, terus Isya tuh ada sholawatan. Nah itu udah tertib apa, udah nyantai itu setelah Isya. Santrinya banyak banget, ada 25 lebih lah, 50 lebih gitu. Dan ada gubuk-gubuk sendiri gitu, yang tersantrinya bareng-bareng gitu. Jadi satu gubuk 4 santri, rokok bareng. Ini nggak pesantren yang bayar gitu, nggak. Jadi yang ngerokok aja gitu. Cuman emang listrik kayak HP gitu boleh, listrik sama HP itu boleh, cuman kagak ada sinyal ya, mau gimana gitu, nggak ada internet. Nah ngobrol-ngobrol sama santrinya, terus gue tanya, di sini emang biasanya ngapain aja? Gue manggil A gitu. Ya gitu-gitu aja kayak tadi, kayak gitu kan. Saat gue tanya, karena gue kepo kan, kalau ngeliat gitu bisa nggak gitu. Itu mah ada tahapannya gitu kan, ada tahapannya. Kadang kalau nanti hari H nih, kalau kita semua pada dites, itu nanti kita dites tuh di gubuk situ tuh, di kali tuh, di bawah kali tuh ada batu. Tadi ngeliatnya kan ada batu sore-sore tuh, ngeliatnya kan ada batu. Nah di situ, terus ngapain tuh betapa? Ya enggak, cuman merem aja. Tapi ntar di depan ada genderuwo. Di depan mukanya tuh ada genderuwo dan nggak boleh buka mata. Bau amisnya kerasa katanya, bau aneh-anehnya kerasa, karena emang dipantekin di depan mata lu. Dan lu tuh harus merem, harus fokus zikiran. Karena lu udah tahu nih di depan lu apa. Lu pasti kepo kan, kalau lu udah angkat itu udah gagal gitu. Udah gagal, terus udah dikasih tahu tentang ilmu al-hikmah yang lainnya dan lain-lain gitu kan. Terus kita bercanda tentang duniawi. Nah setelah itu gue pengen ngambil apa gitu ya. Itu kan gubuknya di sini nih, ini rumah guru gue di sini nih. Gue pengen ngambil apa gitu, gue ke bawah kayak turunan dikit gitu, set.
ngambil tas ya, tas apa nggak salah, tas. Terus itu tuh nggak ada siapa-siapa, sumpah nggak ada siapa-siapa di teras yang bisa buat sholat itu. Terasnya di situ kan, gue taruh tas gue di situ. Terus gue ambil tuh tas gue taruh pojokan, set, gue ambil, gue balik badan udah ada guru gue lagi zikir, padahal nggak ada siapa-siapa. Tuh gue kaget, gue teriak kayak wah kayak gitu, kayak wah itu di luar nalar banget sih. Tiba-tiba kenapa dia bisa duduk di situ gitu kan, tadi nggak ada siapa-siapa, duduk lagi nyantai, lagi nyantai. Kan kalau orang buka, kan itu ada pintunya itu tuh tembusannya ke rumahnya, ke kamarnya, pasti bunyi dong gitu. Ini nggak ada bunyi apa-apa, tahu-tahu dia duduk aja jikiran di situ. Wah, ya udah gue salim kan, kaget. Kenapa kaget? Nggak apa-apa kan, tadi kagak ada siapa-siapa. Kok tiba-tiba ada? Dan setelah itu gue nggak disuruh ngapa-ngapain sih, cuman ya suruh fondasinya aja dikuatin. Nah semenjak itu gue tahu, jadi kenapa gue kan minta ke guru gue pengen lihat banget gitu kan. Dan di situ gue tahu kenapa guru gue nggak ngasih. Ternyata emang fondasinya belum kuat gitu kan. Mereka aja nih yang di pesantren yang tiap hari ratiban, tiap hari sholawatan terus-terusan, mereka aja harus masih diuji kayak gitu untuk akhirnya bisa ngebuka mata batinnya kan. Gimana kita cuman yang masih bolong-bolong yang ngaji jarang ibaratnya gitu kan. Berarti nggak sembarangan orang. Sekuat mentalnya orang itu, karena kalau enggak kan bisa gila. Kalau bisa gila ya dikit-dikit ngeliat ya mau gimana gitu kan. Tapi emang katanya guru gua ya ada beberapa orang yang emang udah memiliki keturunan kayak gitu. Tapi memang harus perlu diasah lagi. Nggak mungkin ada yang tahu-tahu bisa gitu kan. Tahu-tahu bisa dari kecil atau gimana. Cuman kalau gua harus diasah lagi. Nah, dari situ gua udah nggak pernah mau minta lagi tuh, mau ngeliat yang padet udah. Enggak, kalau tesnya aja begini mah agak dah. Saya bilang gitu, Pak. Masa genderuwo di depan, saya betapa nih Pak ya kan. Genderuwo nih, amis ya kan. Kagak fokus lah zikir ya Pak. Nanti bener di depan muka sejengkal gini, katanya gitu, sejengkal gini, gitu katanya. Dari situ udah, gue tahu maksud guru gue apa gitu. Untuk dapetin sesuatu tuh emang fondasinya harus dikuatin dulu. Bahkan yang fondasinya udah kuat aja pun ada yang nggak lolos. Mereka yang tiap hari begitu aja ada yang nggak lolos gitu kan. Tapi lu di situ cuma sehari? Cuman sehari di situ. Cuma sehari aja? Sehari aja. Ya mungkin segitu aja untuk video kali ini. Thank you buat Mas Rangga atau Mas Erlang nih yang udah bercerita sama teman-teman semua. Mungkin ada dari penonton semua nih ada pengalaman-pengalaman yang menurut lo itu di luar nalar lah atau nggak masuk logika, lo bisa DM aja kali ya Instagram. Mulai begini aja nih video kedua gua nih. Udah, jadi segitu aja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.